Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hamidah Rahab, NPM 18190043, Prodi Vocational Informatika 5B, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS Sistem Pendukung Keputusan. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem pendukung keputusan dan contohnya dalam penerapannya. Konsep dasar sistem pendukung keputusan. Pada awal tahun 1970-an, Scott Merton pertama kali mengartikulasikan konsep penting sistem pendukung keputusan atau SPK sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para mengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan memanipulasi data. Contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam masyarakat. Contohnya itu pemilihan kepala desa, rata-rata dilakukan 4 tahun sekali. Untuk itu diadakanlah pemilihan, misalnya program pemilihan kepala desa. Program kepala desa di desa A. Selama beberapa tahun belakangan ini, pemilihan masih dilakukan secara musyawarah mufakat tanpa melakukan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat desa A membuat suatu sistem agar pemilihan kepala desa tidak seperti itu lagi. Ada beberapa kriteria penilaian yang harus dimiliki oleh calon kepala desa agar ia bisa mencalonkan diri. Kriteria penilaiannya adalah: pertama, orang asli desa tersebut; 2, adanya pengalaman pada suatu organisasi; 3, adanya visi dan misi; 4, disiplin; 5, memiliki jenjang pendidikan. Kesimpulannya, dari sebuah sistem pendukung keputusan yang membuat masyarakat desa A dan para calon pemimpin sepakat menggunakan sistem pendukung keputusan berdasarkan kriteria-kriteria di atas, sehingga nantinya siapa calon yang akan menang akan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa A tersebut. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu internal organisasi seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tepat. 4. Kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugikan. 3. Itu 4 komponen DSS. Pertama itu subsistem manajemen data. Subsistem ini akan memasukkan satu database yang berisi data relevan dan dikelola oleh database manajemen sistem atau DBMS. 2. Subsistem manajemen model merupakan paket software yang memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen software yang tepat. 3. Subsistem antarmuka pengguna. Pengguna berinteraksi dengan SS menggunakan subsistem ini. Subsistem antarmuka pengguna dapat terdiri dari GUI, Natural Language Processor, dan interaksi dengan subsistem manajemen model. 4. Yaitu subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem ini bertindak independen mendukung subsistem yang lain, memberikan inteligensi untuk memperbesar si pengambil keputusan. Lanjut, yaitu 4. Manajemen data. Hasil kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2. Ada 3 sumber data dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu data internal. Data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan proses-proses. Contoh data internal: data tentang pegawai, data tentang peralatan mesin, data penjualan, data penjadwalan produksi. 2. Data eksternal. Data berasal dari luar sistem dan data tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contoh peraturan perundangan, harga pasar, keadaan pesaing, kurs, dolar, dan sebagainya. 3. Data privat atau personal.
Data mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Baiklah, itulah penjelasan saya. Itulah hasil dari penjawaban saya dari soal ujian UTS sistem pendukung keputusan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.